Sejak saya ditugaskan di wilayah tempat saya saat ini, saya memang kurang berinteraksi dengan warga sekitar pos komando. Selain waktu kami yang lebih banyak berada di pos pemantauan di hutan rimba, menurut saya pribadi, warga di sini terkesan sedikit lebih tertutup dan selalu menjaga jarak dengan aparat. Kewaspadaan dan insting memang sudah terbiasa saya gunakan, kapan dan dimanapun saya berada. Jika saya menemukan hal-hal yang tak lazim, saya akan mencermatinya dan menjadikannya sebagai catatan dalam otak saya. Begitu juga halnya dengan seorang laki-laki dewasa yang selalu rajin melintas di depan pos komando. Sejak pertama melihatnya, saya merasa sepertinya dia tidak asing di mata saya. Walau ia terlihat akrab dengan beberapa personil dari satuan organik, saya tetap mewaspadainya. 2 hari yang lalu, sekitar pukul 5:30 WIT, 3 kali suara tembakan terdengar dari arah perkampungan yang letaknya di lereng perbukitan sebelah selatan pos komando. Walau arah tembakannya tidak jelas kemana, suara tembakan saat pagi-pagi tersebut cukup membuat warga merasa was-was. Personil yang berada di pos komando juga seketika bersiaga untuk mengantisipasi keadaan. Saat saya tiba di pos komando kemarin, yang pertama saya lakukan adalah mencari sosok laki-laki yang selalu rajin melintas di depan pos. Namun sampai hari ini, dia tidak juga muncul. Seperti biasa, jika saya merasa ada yang saya curigai, saya akan membuka folder dokumentasi di dalam memori handphone saya. Setelah mengobok-obok ratusan foto dan video, saya pun menemukan apa yang saya cari. Ternyata sosok laki-laki tersebut terlibat sebagai penggerak warga dalam beberapa kali pemblokiran jalan di wilayah lain. Ia juga sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga kuat sebagai kurir KKB dan sebagai fasilitator KKB saat melakukan aksinya. Saya menduga ia saat ini sedang bersama KKB yang mengeluarkan tembakan 2 hari yang lalu. Setelah berkoordinasi dengan komandan pos, kami bergerak menuju perkampungan yang diduga merupakan titik asal terdengarnya suara tembakan. Kami bergerak dari arah selatan melewati lahan perkebunan warga. Pukul 15:30 WIT, kami tiba di atas perbukitan kira-kira 500 meter di sebelah timur perkampungan. Kami pun langsung melakukan pemantauan. Ternyata kedatangan kami sudah diketahui KKB. 5 orang laki-laki terlihat berlari cepat menuju sungai kecil yang dikelilingi hutan lebat. Saya mengikuti pergerakan mereka dengan teleskop. Saya berharap laki-laki yang rajin melintas di depan pos ada di antara mereka. Beberapa puluh meter sebelum sungai, ada satu jalan tikus. Mereka harus melintasi jalan tikus untuk menuju sungai. Beberapa saat kemudian, mereka pun melintasi jalan tikus. Orang yang saya cari sepertinya berada paling belakang. 2 tembakan saya muntahkan. Apes. 2 tembakan saya meleset. Mereka berhasil masuk ke dalam hutan. Saya memintarkan saya untuk melakukan pemantauan dengan teropong. Dapat. Mereka terlihat berhenti di bantaran sungai. Mereka mungkin sedang berpikir bagaimana cara melintasi sungai yang saat ini arusnya sangat deras. Saya mengarahkan teleskop senapan saya mencari target utama saya. Saya tahu, dengan jarak yang lumayan jauh dan berada di antara semak-semak, hanya memungkinkan bisa melakukan 1 kali tembakan. Tembakan berikutnya,
mereka akan menghilang. Saya mengamati mereka satu persatu. Akhirnya apa yang saya cari pun terlihat. Baju hitam bercorak tulisan warna putih yang dia pakai, sudah sangat saya kenal. Saat ia berhenti bergerak sambil berbicara kepada rekannya yang lain, saya pun menarik trigger senapan saya. Selesai. Dari pantauan teropong, jumlah mereka sepertinya bertambah. Kemungkinan ada KKB lain yang sudah menunggu mereka di pinggir sungai. Melihat rekannya selesai, KKB lainnya urung menyeberangi sungai. Mereka terlihat berlari ke arah barat. Saya melakukan briefing. Kami sepakat untuk mengejar mereka. 3 personil saya perintahkan bergerak ke arah barat memotong jalan yang kemungkinan akan dilintasi KKB untuk kembali ke arah perbukitan. Sementara saya dan 1 orang rekan bergerak masuk ke dalam hutan mengikuti pinggiran sungai. Kira-kira 20 menit kemudian, dari jarak kurang dari 300 meter, kami pun menemukan mereka. Tanpa membuang-buang waktu, kami melakukan tindakan. Mereka yang lolos, berlari menyelamatkan diri tak tentu arah. Beberapa saat kemudian, suara hingar-bingar tembakan rekan-rekan terdengar di sebelah barat posisi kami. Mereka pun sudah menemukan target mereka. Walau sempat terdengar beberapa kali tembakan balasan, KKB akhirnya menghilang. Saya menghubungi pos komando untuk melaporkan hasil pekerjaan kami. Kami diperintahkan untuk segera kembali ke komando. Pukul 17 WIT, kami bergerak kembali ke pos komando. Kami sengaja melintas dari area perkampungan. Simpatisan KKB juga perlu tahu apa resiko yang akan diterima orang yang bermuka dua, yang berpura-pura baik untuk menjebak aparat.